Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelumnya kami mohon uluran tangannya untuk subscribe di channel kami dan membagikan videonya. Ulasan kita hari ini mengenai fenomena Sandiaga Uno dan nostalgia bersama Anies Baswedan. Fenomena Sandiaga Uno di kancah perpolitikan Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Meskipun karir politiknya masih terbilang baru, tapi dia telah langsung menggebrak dengan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta terpilih mendampingin Anies Baswedan pada Pilkada tahun 2017 lalu. Langkah mengagetkan dia adalah ketika mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sekaligus dari Partai Gerindra untuk mengikuti Pilpres tahun 2019. Mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden, meskipun langkah politiknya tertahan dengan mengalami kekalahan dalam Pilpres tersebut. Rupanya kejutan dari Sandi tidak berhenti pada Pilpres tersebut. Setelah mengalami kekalahan menghadapi Jokowi, tidak menghentikan karir politiknya. Secara mengagetkan, Jokowi memberikan jabatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 22 Desember 2020. Banyak sentimen negatif atas keputusannya mengambil jabatan menteri tersebut. Tapi faktanya, Sandiaga tetap maju dengan bayang-bayang sentimen tersebut. Kontroversi baru dari Sandiaga adalah pernyataan Sandiaga atas kesiapannya jika ada yang mengusung menjadi capres pada pemilu tahun 2024 telah menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak? Partai Gerindra yang menjadi naungan Sandiaga telah memutuskan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 tersebut. Meskipun demikian, Sandiaga memastikan bahwa apapun yang akan dia lakukan sehubungan dengan politik selalu berkoordinasi dengan Prabowo. Termasuk pernyataannya atas kesiapan dirinya jika dicalonkan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pernyataan Sandiaga ini kemudian menjadi semacam pemicu pemberitaan bahwa dirinya akan berpindah partai ke P3. Berdasarkan pernyataan dari Ketua Harian Gerindra, Dasko, bahwa dia mendengar sendiri bahwa fraksi P3 di DPR menyampaikan bahwa Sandiaga sebentar lagi akan menjadi anggota P3. Menanggapi hal tersebut, Dasko mengatakan bahwa itu adalah hak seseorang untuk mencalonkan dirinya pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dia menambahkan, karena Partai Gerindra hanya punya satu slot capres, maka jika ingin maju, dia mempersilahkan Sandi untuk maju melalui partai lain. Masih menurut Dasko, ketika dia mengkonfirmasikan kabar tersebut kepada Prabowo, Prabowo hanya menanggapi dengan senyuman saja. Menurut Sandiaga, isu tersebut berawal saat dirinya datang ke Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Jawa Tengah. Saat itu, dia memang diundang oleh pengurus P3, klarifikasi Sandiaga. 2 minggu lalu, saya diundang acara Ponpes Darul Ulum Banyuanyar oleh pengurus P3 Bapak Awi Ketua DPP P3 Acemat Baidowi. Ujarnya kepada Detik Jatim, Kamis 29 Desember 2022. Sandiaga Uno mengaku pada saat itu dirinya bertemu dengan relawan pendukung Prabowo Sandi. Sehingga, isu itu mencuat bahwa dirinya akan pindah partai berlambang Ka'bah itu. Pada saat itu, saya menampung aspirasi dari para pendukung Prabowo Sandi untuk memberikan bagaimana solusi ekonomi, bagaimana mengelola wisata di desanya. Jadi aspirasi itu disampaikan ke saya, tegasnya. Melihat fenomena Sandiaga ini, bagaimana dia menyatakan kesiapannya jika dicalonkan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024. Meskipun namanya tidak pernah masuk dalam radar lembaga survei manapun yang berpotensi sebagai baca pres. Menunjukkan sikap seorang kader yang mengusung prinsip kaderisasi bukan suatu tindakan menentang keputusan partai. Terlihat bahwa itu hanya sebatas pernyataan kesiapannya sebagai kader jika dicalonkan. Tidak atau belum dalam langkah atau tindakan yang melihatkan pembangkangan
dengan mencari dukungan atau menggalang suara. Apalagi untuk meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Tentu tidak bisa ditebak apa yang ada dalam pikiran seorang Sandiaga. Bisa saja nostalgia masa lalu bersama Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan itu masih dimungkinkan. Melihat masih belum adanya cawapres yang akan digandeng oleh Anies, walau alam. Terima kasih telah bergabung dan mohon uluran tangannya untuk subscribe channel kami.